Yo, what's up? Kembali lagi di my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Di video kali ini kita akan mereview buku tentang Diplomat Kenangan. Ya, Diplomat Kenangan merupakan buku yang dikarang oleh Agus Mulyadi. Nah, buku ini sangat simple dan bagus ya. Buku ini berisi 203 halaman. Nah, buku ini cocok untuk kalian baca. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mr. Book. Mr. Book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sedikit merelaksasi pikiran dengan buku Diplomat Kenangan. Buku yang mudah-mudahan bisa membuat Anda terhibur dan menambah wawasan untuk Anda. Agus Mulyadi baru saja merilis buku ketiganya, Diplomat Kenangan. Launching yang diadakan 13 Oktober 2015 itu begitu marak dan meriah. Saya jamin Anda akan menemukan quotes ngejelep lainnya yang ada di buku Diplomat Kenangan ini. Membelinya menjadi cara bijak untuk leluasa menikmati tulisan-tulisan Agus yang berkarakter deso, petakilan, karpe dewe, misuan. Selamat Gus atas terbitnya bukumu. Teruslah menulis, teruslah menjadi orang deso, petakilan, nyebahi, tetapi jangan lupa dandan. Bukan buku bergenre humor, namun dalam setiap kalimat yang dituliskan selalu konyol memancing senyum karena berisi kalimat-kalimat lucu, polos, dan seringkali konyol. Buku Diplomat Kenangan ini bukanlah novel, tapi lebih pas disebut personal literasi. Dan dengan gaya khasnya, Agus mampu menampilkan sosoknya yang deso, lugu, dan jenaka dalam baris-baris tulisannya. Aku baca buku ini langsung selesai. Jadi apa bisa dikategorikan ini sebagai karya sastra yang habis dibaca sekali duduk seperti cerpen gitu. Yang menarik adalah buku ini membuatku bergairah untuk kembali menikmati buku. Agus Mulyadi di kepala saya dan mungkin di kepala banyak orang lainnya awalnya adalah sosok pemancing tawa karena siap ditertawakan. Macam-macam tentang karir penulisan Agus. Bagian itu jadi menarik karena Agus menampilkan sisi yang berbeda. Kalimatnya tiba-tiba bijak, sesekali dalam dan filosofis. Ia tidak meninggalkan gayanya yang santai dan syarat lokalitas, namun tetap luwes, lembut dalam bahasan. Menulis personal literatur cukup beresiko. Penulis mesti memiliki kedekatan dengan pembaca untuk menyampaikan humor, dan pelit bagi saya setidaknya mesti memberikan nilai lain lebih dari sekedar hiburan. Saya mau tak mau langsung membandingkan Agus dengan Raditya Dika atau Indra Herlambang. Agus memiliki karakter yang berbeda dalam karyanya dengan teguh mengangkat lokalitas. Ia pun sesekali menyelipkan nilai dan opininya terhadap sesuatu. Terkesan lucu, namun dalam mengkritik. Pada akhirnya segala berpulang pada selera. Saya tertawa di beberapa bagian, namun menyayangkan bagian lain yang lewat begitu saja tanpa pesan. Tersentak dengan bagaimana penulis menyelipkan pesan dengan kreatif atau membalik halaman bagai lalu. Agus Mulyadi sesungguhnya tidak memerlukan brand jomblo atau foto editan. Dalam karyanya, ia bisa menjadi anak daerah apa adanya dalam berpikir namun humoris dalam kemasan. Buku dengan 118 halaman ini memuat 24 judul cerita. Sama dengan buku Agus Mulyadi lainnya, Diplomat Kenangan juga berjenis personal literatur. Alurnya menceritakan tentang keseharian dari si penulis, yang setiap orang juga bisa mengalaminya. Tapi yang membuat luar biasa, ia mengolah kata yang dilakukan oleh Agus Mulyadi. Banyak orang bilang Agus Mulyadi adalah sosok yang lucu. Belum bertemu saja kita sudah tertawa dari tulisan-tulisan di blog. Agus Mulyadi begitu sangat piawai dan kreatif dalam mengolah kata-kata. Cerita yang remeh-remeh ia olah dengan bumbu humor yang menggelitik. Cerita-cerita yang remeh-remeh ia olah dengan bumbu humor yang menggelitik. Ia merekam kejadian yang ada di sekitar, kemudian ia olah dengan jenaka. Tulisan-tulisan yang tersaji begitu ringan untuk dicerna oleh otak kita. Kalimat-kalimat yang kutip able selalu ia sajikan.
Bagi saya, Agus tipe orang yang kritis, meskipun banyak yang bilang kalau buku-bukunya adalah buku humor. Bila kita cermati di tulisan humornya, ia selalu diberi sentilan sosial dengan sikapnya yang kritis, serius, tapi santai. Itulah yang terkesan bagi saya ketika sudah membaca buku ini. Melihat desain layout buku ini, saya sangat tertarik. Di dalamnya kita bisa menemukan kutipan-kutipan yang sudah disisipkan pada setiap satu lembar halaman yang berwarna hitam. Tak disangka saya menikmati buku ini seperti buku kumpulan kutipan. Tapi bukan kutipan biasa, kutipan yang bijak pada umumnya. Haji Slamet itu menggoreng bebek aja bisa garing, renyah dan berasa sampai ke dalam-dalamnya. Nggak kebayang kalau beliau goreng isu. Ya, apabila teman-teman mendengar kutipan semacam itu, ya yang entah dari mana asalnya, sudah pastikan Agus Mulyadi lah penciptanya. Boleh jadi bapakmu memanglah pria menyebalkan, tapi tidak menyenangkan, atau paling parah tak punya selera humor yang baik. Tapi percayalah, pada titik tertentu dialah pria yang paling ingin kau temui saat kau jauh dan merasa sendiri. Kutipan yang begitu mengganggu batin dan pikiran saya, mengusik hati dan membenturkan otak hingga tak sadar pikiran saya melayang jauh pada seorang sosok ayah ini. Entah kenapa rasanya ingin begitu sangat menyentuh, agaknya Agus Mulyadi benar-benar menulisnya dari dalam hati. Sebetulnya hampir semua tulisan yang ada di buku Diplomat Kenangan dan buku-buku Agus Mulyadi lainnya sudah pernah dimuat di blog pribadi dan status Facebooknya. Meskipun beberapa tulisan yang sudah pernah saya baca, namun saya tetap bisa menikmati sampai halaman terakhir. Saya merasa ada sensasi tersendiri ketika membaca buku ini. Satu hal yang saya sarankan, membeli buku ini merupakan cara terbaik untuk membaca dan menikmati tulisan-tulisan Agus Mulyadi. Saya jamin teman-teman menemukan banyak kutipan yang sungguh makjeleb. Ya, itulah sedikit review dari buku Diplomat Kenangan. Sangat menarik bukan untuk kalian baca, dan masih banyak sekali kisah-kisah yang tertuang di dalam buku ini. Sekian dari ulasan buku ini, saya Mr. Book. Terima kasih, salam literasi.